Haleluya. Haleluya. Yang dilengkapi dengan kuasa Tuhan sehingga bayang-bayangnya menyembuhkan orang, saudaraku. Saudara, hal yang sama juga bisa bekerja bagi kita semua, bisa terjadi bagi kita semua. Amin, saudara. Yaitu kita bisa dilengkapi Tuhan dengan kuasa dari Maha Tinggi, dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kita bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan bukan dengan cara manusia, bukan dengan kekuatan manusia, hikmat manusia, tetapi dengan kuasa Roh Kudus yang memang sudah disediakan Tuhan bagi kita. Amin, saudara. Tuhan sudah menyediakan kuasanya itu bagi kita, saudara. Kita membaca Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 18. Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 18. Saya baca satu ayat, saudara baca ayat berikutnya. Mari saya mulai. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Galilea, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Joel. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Ya, sampai situ dulu. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, khotbah Petrus ini, saudaraku, sangat berkuasa. Memang kemudian dia menerangkan mengenai kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan akibatnya, saudaraku, 3.000 orang bertobat pada hari yang sama. Di pagi hari itu dia berkhotbah, saudaraku, 3.000 orang dibaptiskan, bertobat dan dibaptiskan pada hari yang sama. Boleh jadi pada siang hari, boleh jadi pada sore hari, saudaraku. Nah, ini terjadi setelah Roh Kudus memenuhkan Petrus. Perubahan yang luar biasa terjadi pada Petrus, sehingga Petrus pada waktu itu juga mengerti bahwasanya apa yang terjadi pada waktu itu, yaitu pencurahan Roh Kudus. Pada waktu 120 orang berkumpul di bilik atas, lalu satu deru angin keras memenuhi ruangan itu, memenuhi seluruh Yerusalem juga. Lalu hinggaplah lidah-lidah api di atas tiap-tiap orang, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain seperti yang diilhamkan Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Lalu semua orang terheran-heran. Minggu yang lalu sudah kita baca, karena mereka mendengar orang-orang ini berbicara dalam bahasa-bahasa di mana mereka telah dilahirkan, padahal mereka sama sekali belum pernah belajar bahasa tersebut. Nyatalah ini pekerjaan Roh Kudus. Tetapi beberapa orang mengolok-olokkan dan berkata mereka ini mabuk anggur. Segera Petrus berdiri dan berkata, mereka ini bukan mabuk anggur, tetapi inilah yang dikatakan oleh Nabi Joel. Inilah kegenapan nubuat Nabi Joel tersebut. Pada akhir zaman dia katakan, ya, aku akan mencurahkan rohku ke atas anak-anakmu laki-laki, perempuan, sehingga mereka itu akan bernubuat, teruna-terunamu akan melihat penglihatan-penglihatan, tua-tuamu akan mimpi berbagai-bagai mimpi, dan kata hambaku laki-laki dan perempuan akan curahkan rohku pada waktu itu, dan mereka akan bernubuat. Lihatlah, saudaraku, Petrus segera mengerti, saudaraku, nubuat Nabi Joel. Dari dulu-dulu, saudaraku, dia tidak mengerti. Ini bukan mabuk anggur, dia katakan. Ini adalah pencurahan Roh Kudus. Petrus berkata, nah, saudaraku, Roh Kudus itu luar biasa. Roh Kudus itu Allah sendiri, amin. Itulah yang diberikan kepada kita, diberikan Tuhan kepada sidangnya, saudaraku. Dan Petrus berkata, anak-anakmu laki-laki dan anak-anak perempuan akan bernubuat, sesuatu yang sebelumnya belum pernah terjadi. Roh Kudus dalam perjanjian lama hanya dicurahkan kepada nabi-nabi, raja-raja, imam-imam. Rakyat biasa tidak menerima Roh Kudus. Dia dibaptiskan, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tetapi dalam perjanjian baru, setelah Roh Kudus menerobos ke atas 120 orang, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, dan hidup mereka berubah. Dan firman Tuhan berkata, anak-anakmu laki-laki perempuan akan bernubuat. Saudaraku, ini belum genap dalam hidup kita, saudaraku. Biar kita rindu, lapar dan haus. Amin, saudara. Ya, firman Tuhan minggu yang lalu mengajak kita supaya lapar akan perkara-perkara rohani, haus akan perkara-perkara rohani.
Seberapa besar kehausan kita akan perkara-perkara rohani, sebegitulah berkat Tuhan yang diberikan Tuhan bagi kita dalam perkara-perkara rohani. Amin. Kalau kita pun tidak merindu terhadap perkara-perkara rohani, akan merasa puas akan perkara rohani. Saudara, secara dunia saja kalau orang tidak haus tidak bisa dikasih minum, saudara. Tetapi kalau saudara lihat orang yang haus, saudaraku, haus sekali, saudara, apa saja pun bayarannya, dia mau membayarnya. Asal saja kehausannya itu dapat dipenuhi, saudara. Oleh sebab itu mari kita haus akan perkara-perkara rohani. Saya katakan hari Minggu yang lalu, haus akan urapan Tuhan, haus akan tanda ajaib, tanda mujizat, ya. Haus akan perubahan dalam hidup kita ini, ya. Kenalah kemiskinan kita akan perkara-perkara rohani, sehingga kita haus, baik kita dikenyangkan, baik kehausan kita itu dicukupi Tuhan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lapar dan dahaga dan haus akan kebenaran, karena mereka itu akan dipuaskan. Nah, mimpi, berbagai-bagai mimpi, melihat penglihatan. Biar kita pertama-tama peka akan hal seperti ini. Itu pekerjaan Roh Kudus. Lebih daripada kemampuan manusia. Manusia biasa tidak bisa dapat seperti yang dikatakan mimpi, berbagai-bagai mimpi. Mimpi yang punya arti. Orang dunia ini semua bermimpi. Tetapi dia tidak tahu artinya apa, saudara. Tetapi sama seperti Yusuf, saudaraku, mimpi Firaun pun bisa ditafsirkannya dan membawa keuntungan baginya, saudara. Ini semua pekerjaan Roh Kudus, dan Roh Kudus masih bekerja sampai sekarang. Amin. Roh Kudus masih memberitahu perkara-perkara yang akan datang sekarang ini, saudara. Ya. Biarlah kita, saudaraku, sungguh-sungguh mau pimpin Roh Kudus, sungguh-sungguh menjadi orang rohani, saudara. Di sini kita melihat pengertian Petrus segera bertambah, terbuka pikirannya. Dia mengerti perkara-perkara rohani. Dia mengerti ini nubuat Nabi Joel, pencurahan Roh Kudus, dan dia ingat apa yang dikatakan Nabi Joel. Firman Tuhan sampaikan Nabi Joel, pada akhir zaman, hari-hari terakhir mencurahkan Rohku, pemuda-pemudamu akan bernubuat, dia katakan, ya, melihat mimpi, penglihatan dan lain sebagainya. Dia tahu terus, saudara. Padahal tahukah saudara, sebelum itu Petrus sangat berat dalam pengertian rohani, berat sekali dalam pengertian rohani. Tuhan Yesus menceritakan kepadanya, saudaraku, bahwasanya dia akan disengsarakan, disalibkan, mati, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Ini penderitaan Tuhan yang pertama, yaitu pada waktu Tuhan dipermuliakan di atas sebuah gunung. Apakah kata Petrus, dijauhkan Allah daripadamu, dia katakan. Tetapi Tuhan Yesus berpaling dan menengking Petrus. Ya. Nyahlah ke belakangku, hai iblis, karena engkau bukan memikirkan perkara Allah. Ya. Petrus tidak mengerti, Petrus tidak mengerti sama sekali apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan pada suatu kali juga waktu Tuhan mengajar murid-murid, Tuhan Yesus berkata, banyak perkara-perkara yang aku mau ajarkan kepadamu, tapi sekarang ini kamu belum sanggup menerimanya. Belum bisa, tidak bisa diterima dengan akal pikiran manusia. Perlu Roh Kudus untuk itu. Amin, saudara. Perlu Roh Kudus, itulah dia pekerjaan Roh Kudus, saudaraku.